Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga, jadi gini loh, balik lagi nih sama ulasan spesial kita. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sosok yang bener-bener krusial banget di awal sejarah peradaban manusia. Tapi anehnya, namanya tuh jarang banget dibicarain, padahal perannya bener-bener vital loh. Penasaran kan siapa beliau? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Coba deh kalian bayangin sebentar. Begitu manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam wafat, kira-kira siapa ya yang ngambil alih tanggung jawab raksasa itu? Siapa yang ngurusin tugas berat buat ngajar dan ngelindungin keluarga pertama di bumi? Wah, ini jelas bukan tugas sembarangan. Jawabannya adalah Nabi Syits alaihi salam. Yap, beliau ini putra Nabi Adam yang dikenal paling soleh dan luar biasa bijaksana. Beliau dikasih kepercayaan buat mikul ajaran Allah justru di masa-masa yang lagi kritis banget. Bayangin aja, waktu itu umat manusia baru aja mulai terpecah. Ada yang milih jalan baik, ada yang milih jalan buruk. Tantangan ngadepin fitnah dan godaan di generasi awal ini pastinya berat banget. Bagian pertama, lahir di tengah duka. Jadi gini, jauh sebelum Nabi Syits lahir, umat manusia tuh udah ngalamin tragedi yang benar-benar memilukan. Kalian pasti udah pernah dengar kisah ini deh. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Gara-gara rasa iri yang luar biasa, Qabil sampai nekat menghabisi nyawa saudaranya sendiri, yaitu Habil. Coba deh kita posisikan diri kita. Betapa hancurnya hati Nabi Adam dan Siti Hawa waktu itu. Kehilangan satu anak yang soleh, sementara anak yang satunya lagi malah tersesat gara-gara hawa nafsu. Sedih banget kan? Tapi tenang, Allah itu kan maha pengasih ya. Di tengah kesedihan yang mendalam banget itu, Allah kasih mereka anugerah berupa seorang putra yang benar-benar istimewa. Anaknya cerdas dan hatinya luar biasa lembut. Makanya beliau dikasih nama Syits, yang artinya itu anugerah atau pemberian dari Allah. Beliau benar-benar hadir jadi pelipur lara buat orang tuanya, sekaligus penerus kebaikan almarhum Habil. Pernah kepikiran gak sih gimana rasanya dididik langsung sama manusia pertama sekaligus nabi pertama di bumi? Wow, pasti luar biasa banget. Nabi Adam mengajarin segalanya ke Syits. Mulai dari ilmu tauhid pastinya, terus cara beribadah, aturan buat bermasyarakat, ilmu bercocok tanam, sampai gimana caranya nyelesain masalah. Dan yang bikin takjub, tanda-tanda kenabian di diri Syits ini sebenarnya udah kelihatan dari beliau masih muda banget. Bagian kedua, ujian dua golongan manusia. Nah, waktu populasi manusia makin banyak, keturunan Qabil ini milih buat tinggal di dataran rendah. Tapi masalahnya, mereka mulai ngebiasain gaya hidup yang udah jauh melenceng. Mereka sibuk banget ngejar hiburan, kemewahan, dan segala macam kesenangan duniawi tanpa batas. Kalau dipikir-pikir, situasi zaman dulu ini kok agak mirip ya sama apa yang sering kita lihat di zaman modern sekarang. Bener nggak? Kontras banget sama mereka, keturunan Nabi Syits milih buat menetap di daerah dataran tinggi. Fokus mereka cuma satu, pertahanin ketaatan dan ngejaga kemurnian tauhid kepada Allah. Nah, kondisi dua kelompok inilah yang akhirnya jadi ujian ideologis paling besar di masa itu. Ada dua kubu manusia dengan gaya hidup yang benar-benar bertolak belakang, ibarat langit dan bumi. Terus muncul deh pertanyaan gedenya. Kan iblis sempat gagal nih buat ngehancurin Nabi Adam secara total. Terus gimana ya strategi iblis selanjutnya buat ngegoda generasi baru ini? Iblis tuh pinter banget loh beradaptasi sama zamannya. Dan ternyata iblis nggak langsung nyuruh mereka ngelakuin dosa besar. Enggak. Iblis justru pakai bisikan-bisikan yang halus banget. Pelan-pelan manusia dibikin lalai dari ibadahnya. Terus disusupin rasa iri hati, dibikin super sibuk ngejar dunia, sampai akhirnya mereka benar-benar lupa sama Sang Pencipta. Berawal dari dosa kecil yang dinormalisasi, lama-lama jadi kebiasaan, dan boom, hancur deh satu generasi itu. Sumpah, ini peringatan keras banget sih buat kita semua. Bagian ketiga, amanah besar Sang Nabi. Pas usianya Nabi Adam udah mulai senja, nah disinilah momen penting pergantian kepemimpinan terjadi. Waktu itu Nabi Syits ngasih satu peringatan yang kelihatannya simple, tapi maknanya tuh dalam banget. Beliau bilang, jangan sampai kita tertipu sama dunia dan jangan lupain Allah, bahkan saat hidup kita lagi nyaman-nyamannya. Relate banget kan? Seringnya kita baru inget Tuhan kalau lagi banyak masalah. Pas lagi enak hidupnya malah lupa daratan. Ini benar-benar teguran yang relevan sepanjang zaman. Bukti kasih sayang Allah juga luar biasa. Allah nurunin suhuf, yaitu semacam lembaran wahyu pertama gitu ke Nabi Syits. Dan yang bikin takjub ya, selain ngebahas soal ilmu ibadah, Nabi Syits ternyata juga udah ngajarin ilmu yang terhitung maju banget di masa itu. Beliau ngajarin ilmu hisab, alias perhitungan matematika. Keren banget kan? Ini nunjukin kalau dari dulu banget, wahyu sama ilmu pengetahuan itu emang udah jalan bareng-bareng.
Lanjut ke bagian keempat, kesabaran menghadapi penolakan. Pastinya jadi pemimpin di tengah masyarakat yang lagi bandel-bandelnya itu sama sekali nggak gampang. Tapi disinilah Nabi Syed nunjukin tingkat kesabaran yang luar biasa. Karena pada dasarnya tugas seorang utusan itu bukan buat maksa orang beriman, tapi sekedar nyampein kebenaran dengan cara yang lembut. Makanya kalau kita lagi ngajak orang berbuat baik tapi dicuekin, ya jangan langsung nyerah. Ingat aja, sekelas Nabi pun ngadepin penolakan dan beliau tetap sabar. Sampai akhirnya tibalah momen yang paling menyedihkan itu. Nabi Adam alaihissalam wafat. Umat manusia benar-benar kehilangan sosok ayah sekaligus pembimbing pertama mereka. Otomatis, beban super berat buat ngelindungin ajaran tauhid ini sekarang murni ada di pundak Nabi Syed sendirian. Wah, ini jelas butuh mental yang baja banget buat ngejalaninnya. Masuk ke bagian kelima, 4 pelajaran berharga. Oke, keluarga jadi gini loh, dari ulasan yang padat ini kira-kira apa aja sih poin penting yang bisa kita terapin sekarang? Pertama, estafet kebaikan itu harus terus dilanjutin ke generasi-generasi selanjutnya. Kedua, ingat ya, kerusakan besar itu seringnya berawal dari dosa-dosa kecil yang kita anggap wajar alias dinormalisasi. Ketiga, sepinter apapun kita, ilmu itu harus selalu nempel sama akhlak. Dan yang terakhir, kesabaran itu benar-benar senjata utamanya orang beriman. Semua pelajaran ini pas banget kan buat ngebantu kita ngejalanin hidup sehari-hari. Setuju ya? Jadi kesimpulan utamanya gini, dari zaman Nabi Syed dulu sampai detik ini, tantangan terbesar manusia itu sebenarnya nggak pernah berubah loh. Kita itu paling sering lupa sama Allah justru pas dunia lagi asyik-asyiknya. Makanya, yuk jadiin kisah ini sebagai kompas atau pengingat buat kita, supaya kita tetap membumi dan taat di tengah gempuran kenyamanan dan hiburan zaman sekarang. Nah, kalau Nabi Syed aja mampu ngejaga kemurnian tauhid dari gempuran hawa nafsu sama hiburan dunia zaman dulu, masa iya kita nggak bisa ngelakuin hal yang sama di era sekarang yang emang penuh godaan ini? Yuk kita renungin bareng-bareng. Kalau kalian ngerasa ulasan ini bermanfaat, pastiin buat like, share, dan terus dukung channel Jadi Gini Loh ya. Oh iya, habis ini kalian pengen kita bahas kisah Nabi siapa lagi nih? Langsung ada tulis di kolom komentar di bawah. Tetap semangat belajar sejarahnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.